Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Nah, di sini saya mau mereview ulang tentang mobil Isuzu Panther ini karena saya sedang menimbang-nimbang apakah mobil ini akan saya jual atau tidak. Tapi kemungkinan mobil ini akan saya jual. Nah, sekarang saya akan menjelaskan detailnya apa saja yang sudah diperbaiki. Mungkin kemarin sudah ada beberapa ya. Sekarang saya akan lebih detailnya. Yang diperbaiki ini dari ban dulu ya. Dari ban saya sempat mengganti ban. Jadi ban ini baru diganti sekitar 2 bulan yang lalu. Selain itu juga saya sudah mengganti karet wiper mobil ini. eh dan kebetulan mobil ini baru sudah dicat dari bengkel, tetapi sudah ada sekitar 3 bulan yang lalu. Saya juga sudah mengganti bohlam dari lampu ini. Lalu kita ke bagian mesin. Nah, sekarang kita ke bagian dari mesin. Saya sudah mengganti radiator. Ini sudah menggunakan coolant. Saya juga sudah mengganti pompa solar. Selain itu, filter solar sudah baru, olinya pun sudah saya ganti, dan aki. Saya sudah membeli aki sekitar 3 bulan yang lalu. Lalu kopling set dari mobil ini sudah saya ganti termasuk dengan master koplingnya. Lalu di remnya sudah saya bersihkan karena kemarin tuh kebetulan remnya masih cukup tebal, jadi saya tidak sempat menggantinya. Lalu saya sudah mengganti karet-karet pada mobil ini, termasuk karet yang ada di bawah setir ya, yang nyambung dengan setirnya. Lalu kaki-kaki pada mobil ini saya sudah perbaharui beberapa, meskipun belum semua, tetapi untuk karet-karetnya sudah saya ganti. Selain itu juga saya sudah memperbaharui sebagian dari karet di dalam mobil ini. Nah, mungkin ini untuk interiornya. Jadi interior dalam mobil ini ya cukup sederhana ya. Masih plastik. Ini pun belum ada dual airbag. Lalu ininya pun masih diputar manual ya. Kita ke bagian belakang. Nah, ini di bagian belakangnya. Nah, ini hilang satu ya. Tetapi untuk bagian interior ini sudah menggunakan mobil Panther LS ya. Saya sempat juga mengganti jok kemarin. Dan kaca filmnya sudah baru diganti juga. Untuk mobil ini paling kekurangannya tinggal merapihkan beberapa dari bagian interiornya saja. Jika bagian mesin kebetulan saya servisnya rutin dan sudah diremajakan beberapa part untuk bagian mesinnya. Sekarang kita lihat ke bagian belakang. Nah, ini di bagian belakangnya ya. Di bagian belakang kebetulan saya sudah mengganti bagian dari karet-karet ini. Terus kursinya saya copot karena saya nggak terlalu sering terpakai untuk di belakang, tetapi ada di rumah ya. Nah, ini untuk kekurangan dari mobil ini. Mungkin untuk pembeli berikutnya jika ingin rapi tinggal mengganti di bagian-bagian sini saja ya. Ini untuk keropos, kebetulan mobil ini tidak ada keropos. Di bawahnya pun paling kita harus mengganti karpet dasar dan
dibungkus kembali mungkin joknya jika ingin terlihat seperti baru lagi. Selain itu juga di bagian plafon ada beberapa yang memang harus diperbaiki. Kebetulan saya belum sempat. Kemarin saya di vlog sebelumnya saya bilang akan diperbaiki, tetapi saya belum sempat ya karena terkendala oleh waktu juga, dan keburu mobil ini kemungkinan akan saya jual. Nah, untuk di wiper belakang ini adalah tambahan ya. Jadi bukan bawaan asli karena ini tipe LV, seharusnya kan tidak ada wiper, dan ini pun spoiler pun masih tambahan. Untuk emblemnya kebetulan dicopot. Kalau untuk pajak mobil ini sudah panjang dan atas nama saya sendiri. Saya juga sempat kemarin mengganti per daunnya, tetapi satu saja karena sempat patah ya. Paling untuk kondisi ban yang belakang kanan sekitar 70%, belum sempat diganti, tetapi hanya satu ya. Ini di bagian kirinya. Oh, maksud saya di bagian kanan. Dan sekarang kita ke bagian dari supir. Ini bagian dari pengemudi mobil ini. Saya ada tambahan ini. Ini untuk mengukur temperatur dengan aki ya. Karena untuk di Panther terkadang akurat, terkadang juga tidak begitu akurat gitu. Jadi saya menambahkan itu. Dan ini suara mesinnya dari mobil ini. Untuk AC dingin, tetapi untuk spion seharusnya ini bisa diatur secara otomatis. Tetapi ini sudah tidak berfungsi. Dan ini untuk fog lamp. Ini untuk saklar lampu. Dan kebetulan kilometer mobil ini mati ya. Jadi LED di sini harus diganti. Bagaimana caranya untuk melihat pergantian oli? Pergantian oli itu saya kebetulan dilakukan sekitar 3 bulan sekali di bengkel langganan saya. Karena jika tidak 3 bulan sekali, saya juga tidak mengetahui berapa jarak berapa jarak yang digunakan oleh saya menggunakan mobil ini gitu. Jadi 3 bulan adalah jarak yang ideal setelah saya konsultasi dengan bengkel. Sekarang kita ke bagian depan lagi ya. Ini suara mesin dari mobil ini. Tidak ada kendala apa-apa ya. Jika dibuka pun tidak ada asap. Karena mobil ini cukup terawat. Baik, mungkin itu saja video saya tentang mobil ini. Kekurangan-kekurangannya jika akan dipinang itu harus diperbaiki sedikit-sedikit. Tetapi untuk mesin menurut saya, karena saya yang menggunakannya sendiri, mesin mobil ini sudah cukup baik dan sangat layak untuk dipakai bepergian jarak jauh. Tidak ada kendala apapun selama saya pakai. Tidak pernah mengalami overheat ataupun mogok di jalan. Baik, itu saja vlog saya. Terima kasih. Sampai jumpa. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe.